Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 25 September 2025. Informasi terupdate akan kami sajikan baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sore hari ini informasi mengenai eksekusi pengosongan lahan hasil lelang ruko 4 lantai yang berlokasi di Jalan Gagak, Makassar akhirnya menjadi ricuh. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Emba. Selamat sore rekan Emba. Ya, sore, Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kemudian suasana awal saat eksekusi pengosongan lahan di Jalan Gagak tersebut? Silakan. Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa proses eksekusi pengosongan lahan di Jalan Gagak, tepatnya di depan warung Coto Gagak, yaitu sebuah ruko 4 lantai yang diketahui juga merupakan milik dari owner Coto Gagak, Aja Suharni. Ini dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar berdasarkan hasil putusan lelang yang diajukan oleh pihak bank dan putusan lelang itu atau hasil lelang itu dimenangkan oleh pemohon atas nama Rudi Sampe. Proses eksekusi lahan ini awalnya ketika ketika panitera dan yang dikawal puluhan polisi tiba di lokasi itu langsung dihadang oleh puluhan warga ataupun massa yang mengaku sebagai keluarga dari pemilik lahan tersebut. Warga yang menghadang ini sempat berorasi begitu mengungkapkan adanya berbagai kejanggalan versi mereka atas upaya eksekusi itu dan sempat diwarnai aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang mengawal jalannya eksekusi ataupun pembacaan risalah lelang itu. Setelah lebih kurang 2 jam tertahan, diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong, barulah sekitar pukul 11.45 WITA tadi petugas bisa merangsek maju begitu ke objek yang bermasalah ini atau berperkara ini, dan membacakan panitera membacakan risalah lelang di lokasi objek tersebut. Vio. Baik, dan dapat disampaikan rekan Emba lantas mungkin maksud dari tindakan maksa yang kemudian dianggap memprovokasi dalam kegiatan atau hari ini seperti apa yang dilakukan massa sebenarnya? Ya, jadi masa menolak adanya rencana eksekusi itu ataupun upaya eksekusi itu karena beranggapan menemukan beberapa kejanggalan di balik hasil lelang tersebut. Kemudian saat aksi saling dorong terjadi, salah satu massa sempat melempar kursi ke arah petugas sehingga memicu petugas langsung mengambil beberapa warga yang dianggap sebagai pemicu keributan ataupun provokator itu diamankan ke dalam mobil jatan ras. Pantauan saya di lokasi tadi ada sekitar 3 sampai 4 warga yang diamankan begitu. Setelah itu barulah panitera dan petugas ini merangsek maju ke lokasi objek dan melakukan pembacaan risalah lelang. Sio. Oke, baik. Dan bagaimana kemudian penjelasan dari kepolisian dengan adanya warga atau massa yang kemudian diamankan hari ini? Ya, dari pihak kepolisian yaitu Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono, mengatakan total personil yang dikerahkan untuk mengawal pembacaan risalah lelang itu ada sekitar 70 personil gabungan Polsek dan Polrestabes Makassar terkait adanya insiden keributan. eh, Aris mengaku itu hanya kesalahpahaman biasa dan setelah dijelaskan ke pihak massa yang menolak, kata dia proses pun berlangsung kondusif begitu. Untuk yang diamankan sendiri, Aris menuturkan ini hanya sekedar menjaga situasi agar tetap kondusif.
Vio. Oke, baik. Sesuai dengan yang terjadi di lapangan, rekan Embah, sebenarnya kendala utama yang dihadapi oleh polisi saat penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada massa itu karena apa? Ya, kendala utamanya yaitu tadi massa juga tetap bersikuku menolak proses pembacaan risalah lelang atau eksekusi pengosongan lahan itu karena beranggapan lahan tersebut masih menjadi eh, pemilik sah dari owner Coto Gagak ini. Eh, Pihak panitera sendiri menjelaskan bahwa eh, kehadirannya membacakan risalah lelang ini sesuai dengan hasil permohonan dari pemohon yang mengajukan permohonan eksekusi dan sesuai dari hasil lelang yang dilakukan oleh KPKNL dan panitera bersikuku tetap melanjutkan proses eksekusi pengosongan lahan tersebut. Iya. Oke, adakah informasi rekan Embah mengenai empat lantai dari sebuah ruko ini dengan luas lahan seberapa besar yang kemudian menjadi permasalahan? Ya, untuk ruko ini awalnya sempat di situ berdiri semacam usaha barbershop ya, dan sekretariat kepengurusan pemuda juga. Untuk luasnya itu sekitar 106 meter persegi. Jadi ini lokasinya cukup strategis karena tepat berada di depan warung Coto Gagak. Iya. Baik, iya. Dan kita mungkin sudah punya gambaran juga mengenai lokasi tersebut dengan ruko 4 lantai dengan luas lahan tersebut dan yang paling penting adalah lokasi yang strategis seperti yang disampaikan rekan Embah. Nah ini kan kalau dari dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Embah, lantas bagaimana setelah pembacaan naskah risalah lelang tersebut? Apakah masa tetap masih bertahan atau sudah bubar atau mungkin ada aksi lanjutan yang akan mereka lakukan? Ya, setelah pembacaan risalah lelang selesai, masa perlahan membubarkan diri, begitu. Begitu juga setelah melihat kondisi massa yang sudah perlahan bubar, polisi juga kemudian menarik diri ke markas mereka masing-masing. Jadi setelah pembacaan, proses ataupun situasi di lokasi sudah berlangsung kondusif, begitu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terupdate-nya mengenai kasus ataupun juga informasi lainnya yang datang dari Kota Makassar, rekan Embah. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Embah. Berikut juga pernyataan dari Kapolsek Mariso Kompol Aris Sumarsono, serta pernyataan dari Juru Sita Pengadilan Agama Makassar, yakni Apollo. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Perwakilan dari keluarga. Jadi bukan lagi satu dua orang perwakilan dari keluarga. Jadi tolong perlihatkan itu.
Ada berapa yang diamankan tadi, Bang? Kalau sifatnya diamankan nanti kami cek dulu. Nah tadi yang sifatnya memang kita tarik keluar selain pengakuan. Ini ada berapa personil? Diturunkan dari Polsek gabungan Polsek Polres. Oh, gabungan, Bang, ya. Berarti sejauh ini kondusif, Bang. Alhamdulillah dari kondisi. Ini awalnya ini lan memang sengketa terus berkawal. Ya. Kewajiban kami, tugas kami ini mengamankan eksekusi pengosongan. Oh, eksekusi pengosongan di. Jadi mengawal pembacaan dari panitera saja, Bang, ya. Awal dilaksanakan eksekusi pengosongan. Siap. Seperti apa? Ini, Ya. ini perkara sebenarnya bukan perkara di pengadilan, tetapi karena ini permohonan eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan risalah lelang itu adalah akibat daripada ada kewajiban dari agunan itu yang dijual oleh pihak kantor lelang melalui permohonan dari Bank BRI Bank Syariah ya. Karena itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Kan itu sertifikat hak tanggungan itu memiliki ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu memiliki nilai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi mungkin tidak dipahami itu. Jadi risalah lelang itu muncul karena ada permohonan dari pihak pemohon melakukan lelang ke ke KPKNL, dalam ini kreditur ya, melalui perata eksekusi namanya. Ini antara siapa sebenarnya? Ya, pemohonnya siapa dan pemohonnya siapa? Pemohonnya itu perlu disampaikan sebagai pemenang lelang ya, sebagai pemenang lelang. Kalau termohonnya, Pak? Termohonannya itu adalah pihak yang yang objek jaminannya itu yang punya utang. Berapa luas lahan yang disengketakan ini? Kalau kurang lahan tahu kan itu masalah substansi ya. Kalau hutannya seperti apa memang itu, Pak? Hutannya tadi yang dibilang. Apa Pak? Ya soal hutannya itu tadi jaminan. Saya tidak tahu. Yang jelas ini agunan ya, jadi agunan. Siap. Berarti upaya saat ini yang dilakukan Barangkali cukup dah. Ini pengosongan atau apa ini? Eksekusi pengosongan. Oh, eksekusi pengosongan. Siap. Pak, nama lengkap tak? Pak Pol, sarjana hukum ya. Pak Bollo. Bolo. Bollo selaku Dari mana Pak? Pengadilan agama. Iya, jangan sampai salah. Oh iya. Iya, jangan sampai salah. Jangan. Jadi bukan lagi satu dua orang perwakilan dari keluarga. Jadi hukum. Jadi bukan lagi satu dua orang perwakilan dari keluarga. Jadi hukum. Kita ini orang terpelajar, Anda ini berseragam, Anda ini pintar dari kami. Jangan minta orang tua. Hei,
Jadi bukan lagi satu dua orang perwakilan dari keluarga. Jadi memicu kejadian. Tolong perlihatkan itu. Jadi bukan lagi satu dua orang perwakilan dari keluarga. Jadi seolah-olah memicu kejadian. Tolong perlihatkan itu. Apa kita dengar? Itu selesai. Sudah selesai. Bukan keputusan. Wah, saya tahu saja. Jangan orang tua yang kamu. Kita ini orang terpelajar. Anda ini berseragam. Anda ini pintar dari kami. Jangan minta orang tua. Hei, jangan. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 kardu induk 150 kV baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN UIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.